Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So for today, my presentation is about marketing management melinjo commodity. But before I start my presentation, let me introduce myself. My name is Siti Aisyah and my student ID number is 200321100 and 100. I'm from agribusiness. Faculty of Agriculture, Trunajaya Madura University. So let's start the presentation. So first topic is why I choose this commodity. The first reason is because this commodity is one of plantation commodity in Burneh district. So berdasarkan data BPS atau laporan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, bahwasannya komoditas melinjo di sini merupakan salah satu komoditas yang dihasilkan di daerah atau kecamatan Burneh. And the second reason is grows around people house actually in rural. So basically in my village that you can see a lot of melinjo tree. Melinjo tree can be seen in roadside, in yard, and the back of people house. Jadi pohon melinjo di sini banyak sekali ditemukan di daerah pedesaan, khususnya di daerah tempat tinggal saya, di desa saya. Bahwasanya jika kita lihat masih banyak sekali pertumbuhan dari pohon melinjo di sini yang dapat dilihat di pinggir jalan, kemudian di halaman rumah, dan juga di belakang rumah penduduk. And the last is emping melinjo, di mana proyek dari melinjo di sini adalah emping melinjo, atau masyarakat sini biasanya menyebut dengan keripik melinjo. Okay, wait, before we next to another topic, let me show you a little bit profile of melinjo commodity. And here we go. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai preferensi konsumen terhadap produk olahan dari buah melinjo, yaitu emping melinjo. Jadi di sini saya telah melakukan perhitungan dengan software SPSS melalui alat analisis conjoin, dan berikut outputnya. Jadi di sini saya menggunakan 3 atribut terhadap produk emping melinjo. Yang pertama ukuran, kemudian yang kedua harga, dan yang ketiga berat isi dari produknya. Jadi berdasarkan preferensi konsumen atau atribut yang disenangi konsumen, pada atribut ukuran di sini konsumen lebih mempertimbangkan atau lebih menyukai atribut ukuran sedang pada emping melinjo. Kemudian yang kedua adalah ukuran kecil, dan yang terakhir dipertimbangkan oleh konsumen adalah ukuran besar. Kemudian pada atribut harga di sini terdapat 3 atribut, yaitu harga 20.000, 40.000, dan juga 80.000. Dan yang pertama menjadi preferensi atau pertimbangan konsumen atau yang paling disukai oleh konsumen adalah melinjo seharga 80.000, kemudian yang kedua harga 40.000, dan yang terakhir 20.000.
Kemudian atribut berat, di sini terdapat ukuran 250 gram, 50 gram, dan juga 1000 gram. Dan yang menjadi pertimbangan utama atau yang paling disukai konsumen di sini adalah ukuran 250 gram. Kemudian yang kedua ukuran 500 gram dan yang terakhir ukuran 1000 gram. Selanjutnya pada important value, atribut yang paling dipertimbangkan oleh konsumen di sini, yang pertama adalah atribut harga, memperoleh nilai sebesar 40,214. Dan kemudian pertimbangan kedua di sini atribut berat, dan yang terakhir adalah atribut ukuran. Kemudian nilai correlation di sini menunjukkan bahwasannya nilai signifikansinya lebih besar dari nilai alfa 0,05. Sehingga perhitungan ini dapat diterima berdasarkan preferensi konsumen terhadap produk emping melinjo. Oke, selanjutnya customer value. Customer value di sini diambil dari preferensi konsumen terhadap produk emping melinjo. Di sini telah ada 4 customer value. Yang pertama, functional value. Jadi berdasarkan preferensi konsumen tadi, bahwasannya berdasarkan functional value di sini konsumen menginginkan produk melinjo siap pakai, yaitu keripik melinjo dan juga pemesanan online. Jadi konsumen di sini menginginkan produk jadi dari melinjo tadi, jadi bukan buah melinjo yang belum diolah, melainkan sudah menjadi olahan, yaitu keripik melinjonya. Dan selanjutnya adalah pemesanan online, di mana customer di sini berharap bahwasannya mereka tidak harus datang ke lokasi penjualan, melainkan dapat memesannya secara online. Kemudian yang kedua adalah emotional. Kemudian yang kedua adalah emotional value, di mana berat atau isi produknya sebesar 250 gram dengan harga 80.000. Kemudian untuk monetary value, di mana konsumen di sini rela membeli emping melinjo seharga 80.000 dengan kualitas yang benar-benar bagus. Jadi walaupun isi atau berat dari produknya di sini lebih sedikit, kemudian harganya juga mahal, namun dengan kualitas yang bagus, mereka akan rela untuk membeli produk tersebut. Jadi mereka lebih mempertimbangkan kualitas dari produknya. Selanjutnya untuk psychological value, di mana konsumen di sini merasa nyaman atau menyukai jika ukuran emping melinjonya di sini sedang, karena dirasa lebih mudah untuk mengolahnya. Jadi ukuran dari emping melinjo di sini kan bervariasi, ada ukuran kecil, kemudian ukuran sedang, dan juga ukuran besar. Biasanya untuk ukuran kecil di sini dalam proses pembuatannya berisi 2 buah melinjo, 1 sampai 2 buah melinjo. Kemudian untuk ukuran sedang biasanya berisi 5 sampai 6 buah melinjo, sedangkan untuk ukuran besar biasanya berisi 10 buah melinjo. Oleh karena itu, konsumen di sini merasa nyaman apabila ukuran emping melinjonya adalah sedang. Selanjutnya, model pemasaran emping melinjo berdasarkan selling skill atau personal selling, di mana biasanya pelaku dari pengusaha emping melinjo di sini adalah ibu rumah tangga. Jadi tingkatannya di sini masih tergolong dalam usaha kecil, sehingga penjualannya di sini adalah penjualan langsung dari penjual ke pembelinya, sehingga tidak ada pengecer ataupun tengkulak yang menjadi perantara antara produsen dan juga konsumennya. Oleh karena itu, berdasarkan selling skill dan personal selling, berikut strategi yang tepat untuk dilakukan pada model pemasaran emping melinjo. Jadi yang pertama di sini ada prospecting. Prospecting di sini merupakan penggunaan personal selling oleh pelaku usaha emping melinjo tadi untuk mencari konsumen baru, untuk mencari pelanggan baru yang dapat dijadikan pelanggan potensial. Yang kedua, communicating, di mana pelaku usaha menggunakan personal selling untuk mengkomunikasikan
terkait produk atau kebutuhan dari pelanggannya di sini terkait produk emping melinjo. Yang ketiga, selling. Jadi selling di sini berkaitan dengan selling skill dari pelaku usaha di sini. Bagaimana cara dia untuk dapat melakukan seni dalam penjualan. Jadi di antaranya seni dalam berjualan di sini dia harus tahu bagaimana melakukan pendekatan dengan konsumen, bagaimana melakukan komunikasi yang baik dengan konsumen, bagaimana mempresentasikan dan mendemonstrasikan produk. Kemudian bagaimana menyikapi keberatan dari konsumen dan juga penutupan dari penjualannya. Untuk demonstrasi dan juga presentasi biasanya dilakukan pendekatan fitur, pendekatan keunggulan, pendekatan manfaat atau benefit, dan juga pendekatan nilai atau value dari produknya. Kemudian yang keempat di sini ada information gathering. Information gathering di sini dimana melakukan personal selling untuk melakukan riset pasar dan juga mengumpulkan informasi tentang pelanggan dari emping melinjonya. Jadi yang kelima di sini ada servicing. Servicing di sini yaitu berkaitan dengan penggunaan personal selling untuk memberikan pelayanan kepada calon pelanggan atau kepada konsumen dari emping melinjo. Kemudian yang terakhir di sini ada allocating, di mana penggunaan personal selling di sini adalah untuk memutuskan siapa sih pelanggan yang sebaiknya didahulukan atau menjadi prioritas pelanggan ketika terjadi kekurangan produk. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Thank you for watching and see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.